Aduh, anjing. Oke. Apa gini-gini, Cok? Tenaga dalam lu. Iya, tenaga dalam dulu ya kan. Nah, Supaya menghilangkan rasa malas. oke. Ngomel saya. Enggak, gue semangat dong, gila anjing. Semangat. Yoi. Good afternoon all. Good afternoon. Good afternoon. Good Welcome back. morning. Good morning, good afternoon, good night. Guten Morgen. Enggak ya. Itu good morning, Cok. Itu Guten Tag. Guten Tag. Sebentar. Welcome back to our YouTube channel. Weekend podcast. Yes. Okay. Alright. Today we apa? gonna start episode 14. 14. Oke. Kapan? The topic is about Tunggu. ini kok jadi belajar bahasa Inggris kayak gini? Oke. Teman-teman, kita balik lagi di episode 14. Kali ini weekendin kita bertiga. Again. Kok jadi gitu sih? Kok jadi gitu sih? Ya, pokoknya enggak. Iya, gitu. Pokoknya gitulah ya. Kita bertiga lagi, ya kan? Kita bertiga lagi, balik lagi sama kita bertiga. Hari ini kita mau bahas apa yang enggak deh jangan itu ya. Kita bukan. Kita mau bahas topik baru yang sebenarnya kalau teman-teman pada follow IG kita di Weekendin Podcast yang kemarin tuh kita sempat bikin snapgram juga, Klarifikasi ya. video klarifikasi terkait bagaimana harusnya episode 14 ini sebenarnya udah tayang dari minggu kemarin. Yes. Tetapi karena adanya human error ya guys, Adanya human error. adanya human error, jadi ya gue harus ceritain lagi deh. Jadi kemarin tuh minggu kemarin kita udah syuting di tempat gue yang sama, di rumah gue. Iya. Sebenarnya dengan topik yang berbeda sama yang sekarang kita mau syuting ini, cuman kemarin itu gara-garanya ternyata pas kita mau editing video yang udah kita syuting, Kualitasnya jelek. iya betul, jadi video kita itu burem guys, hasilnya burem, Sangat buruk. sangat burem sekali, jadi tidak layak untuk ditayangkan ya kan. Yes. Jadi akhirnya yaudah kita karena kita tidak ingin mengecewakan Mengecewakan kita tidak penonton ingin ya. mengecewakan penonton ya kan. Ya takutnya nih penonton nggak bisa lihat gua pakai ganteng itu loh. Wih, Kamu ganteng. Ya kan. gara-gara teman-teman mungkin nggak bisa ngeliat kita bertiga. Ini nggak jadi orang farming kan? Iya, nggak orang farming, jadi ya kita buat klarifikasi lah, kita buat video klarifikasi di IG, di Snapgram. Yes, benar. Tuh, jadi kita mau bayar janji kita kemarin, di minggu kemarin kita mau syuting lagi episode 14 kali ini dengan persiapan yang cukup matang lah ya. Persiapan cukup matang Persiapan yang cukup matang nih kali ini. Iya. Ya gue berharap semoga hasil video kita ini yang sekarang gak burem lah hasilnya. bisa bagus ya. Bisa bagus dan Ya. dengan topik yang berbeda. Ya paling kalau lagi buram dikit, abang bisa pakai kacamata dinas gitu kan. Boleh sih teman-teman. Ya kalau misalkan buram dikit ya kalian edit aja lah sendiri lah. Nanti kita kasih videonya di bawah komen tuh. Nih gue pinjemin kacamata gue guys. Kebetulan minus ya. Minus dan silinder kalau kalian. Atau pakai kaca pembesar. Hah? Makin. Kaca pembesar lu mau lihat apa? Ya Mau nonton mau lihat semut anjing. Iya. Oke teman-teman, di episode 14 kali ini beda sama episode 14 yang gagal kemarin. Yes. Dengan topik yang berbeda, kali ini kita mau bahas dengan tema yang berbeda ya. Tema berbeda, temanya. Kalau teman-teman ngikutin kita dari beberapa episode kemarin kan, tema kita tuh ORWN terus ya. ORWN terus. Obrolan weekend, sorry. Obrolan weekend. Jadi sekarang kita mau ganti hashtagnya ke TMN. TMN. Apa tuh? TMN, Bang Kris. Teman. Hah? Teman. Hashtag teman, nggak ada anjir. Jadi TMN itu ceritanya adalah throwback masa ngampus. Throwback masa ngampus. Betul teman-teman. Sebenarnya kita udah bahas belum sih throwback masa ngampus ini di episode sebelumnya belum ya? Kita bahas itu throwback masa lalu, masa Childhood. Iya, kalau teman-teman teman-teman yang harus engah, childhood itu di episode 3 ya kalau nggak salah. Episode 3 setelah episode Wiu. Iya, Wiwi. Setelah episode Wiu itu kita throwback masa kecil kita. Nah, sekarang kita balik lagi dengan tema yang baru nih, throwback masa ngampus. Throwback masa ngampus. Dengan good news nih guys. Good news. Good news karena teman kita ini akhirnya resmi menamatkan resmi menamatkan masa perkuliahan ya Masa guys. perkuliahannya. Iya. Terima kasih guys atas doanya ya kan, karena jujur ya gue dari kemarin deg-degan cok. Iya. Parah anjir.
untuk apa menerima pengumuman lulus atau enggaknya ya kan. Tapi lu ngerasa gimana nih? Lu happy nggak? Maksudnya dengan lu kuliah selama kurang lebih berapa tahun berarti lu kuliah? 4 tahun lebih 6 bulan 4 tahun lebih 6 bulan ya, yes. Jadi gimana tuh 4 tahun lebih 6 bulan akhirnya lu lulus dengan ya udah dengan begitu gitu lulus. dengan, dan itu gue merasa gimana ya, gue nggak expect sih gue bisa lulus anjir, jujur aja ya kan. Gue merasa kayak anjir kayaknya gue besok minggu depan masih di kelas anjir Ya kan? iya Maksudnya Sumpah. iya gue juga ya sebenarnya lu juga ngerasain nggak sih bang, maksudnya kayak pas kita kemarin, kalau gue kan sama Alberton kemarin kan, iya. 2024 kita lulus, gue ngerasa tuh pas kayak keluar ruang sidang tuh ngerasa kayak lah udah nih gini doang gitu Iya kan. lah, udah gini udah doang. gini doang gitu kan. Iya. Gue ngerasa kayak gitu doang, terus kayak biasanya juga habis kelar maksudnya setelah minggu depannya kayak balik kelas gitu kayak biasa, tapi ternyata kayak ya udah nggak harus ke kampus lagi. Udah Ya harus maksudnya ke ke kampus kampus. masih ngurusin yang lain, tapi udah nggak ketemu teman-teman lagi gitu kan. Iya. Udah nggak belajar kayak di kelas Udah. lagi. Udah nggak ngurusin mata kuliah lagi guys, jujur aja ya kan. Dan gimana ya rasanya, ya itu nggak expect sama seneng sih, akhirnya gue bisa tidur dengan nyenyak anjir kan. Soalnya dari kemarin saya susah tidur aja. Bayang Sampai kantong matanya ya. Bayang tuh. Hah? Bayang sih. Bayang. Pasti ya lu yang nggak tahu sih ya, mungkin orang-orang ngerasa deg-degannya beda sih. Kalau kalau gue dulu tuh pas tahun kemarin gue ngerasa dari awal gue dapet tanggal sidang nih, dari awal gue dapet tanggal sidang sampai di hari yang sidang tuh Deg-degan. dari awal gue dapet sampai di hari gue nggak deg-degan sama sekali, justru gue deg-degannya itu pas di hari hanya Oke. gitu. Anjing, Gue tau sih mungkin orang-orang kayak teman-teman Weekenders mungkin punya rasa deg-degan beda sendiri sih. Kalau lu kayak gimana deg-degan lu? Kalau gue deg-degannya tuh pas mulai masuk ruang sidangnya aja sih. Karena jujur persiapan gue tuh kurang Minim ya? minim banget, karena kan gue kan sidangnya itu gue lupa harinya, tapi jam 7 pagi gue udah harus masuk ke ruang sidang, udah siap untuk masuk ruang sidang ya. Lu ke berapa tuh bang majunya? Pertama atau? Pertama ya? Gue masuk pertama. Tapi pada dini hari jam 2 gue masih revisian sama dosen pembimbing gue. Jam 2 pagi. 2 pagi itu. Anjir, gila sih. Gue jam 2 pagi masih, karena ya kebetulan gue dosen gue tuh wakil dekan, prof. Jadi dia cukup teliti, bukan cukup teliti, tapi sangat teliti. Bahkan tipe-tipe aja tuh bener-bener dia tuh bisa tahu. Iya. Kan gue kan 500 halaman nih. 500 halaman. 500. 500. Cuma 500 guys. Cuma 500. Kayak lumayan banyak. Maksudnya dosen gue aja bisa nemu nih yang tipe yang bahkan gue tuh nggak tahu gitu loh. Dan maksudnya tuh dosen gue juga pengen gue tuh ngasih yang terbaik kan. Makanya masih ngembilan gue jam 2 pagi, masih tiba-tiba nge-calling gue, Mas Albertus, kita ada revisi sebentar ya Mas, ini biar nanti maksimal sidangnya gitu guys. Gue Berarti tidurnya Berarti dosennya bagus ya? iya, bagus, bagus. tipikal dosen yang memperhatikan lah. Tipikal dosen effort. Betul. biasanya bagus, tapi kadang tuh dia tuh awalnya tuh susah. Oh, awalnya Karena susah. emang pakai kan, dia sibuk kan. Oh iya. Tapi pas udah waktunya udah mau hamin sebuah tuh bener-bener di apa? Di push ya? Push banget, wis. Oke. Jadi kayak gua kayak udah kayak selama gue ngerjain tuh kayak gak ada kepikiran buat takut gitu loh. Karena gue udah intinya kayak nge-push gue pakai diri gue udah kayak yang gue ingat tuh cuma gue push sampai gue lupa tuh takut. Tapi pas gue sidang gue kayak udah Baru deg-degannya keluar di situ. Karena kan kayak anjir kan dosen gue kan segitunya ya, gimana ntar dosen gue kayak kalau penjelasan gue nggak sesuai pasti kan juga ditanyakan kan. Iya. Tapi abis itu lu ada revisi lanjutan nggak bang, atau abis itu udah kelar aja gitu? Abis itu revisi gue cuma Dikit berarti ya? dikit Bagus lah. dikitnya cuma benerin ada yang mungkin susunannya tuh dari tulisannya kebalik dikit sih. Udah gitu doang. Oh berarti lu habis sidang itu revisi terhitung cepet ya? Cepet banget. Iya, gue cuma sehari kelar. Tarik kelar le. Tapi gue juga termasuk cepet anjir. Hah?
Maksudnya gini, jadi kayak kalau dia kan tipikal dosen yang sangat memperhatikan ya. Sangat effort ya. Iya, maksudnya Dia jam 2 tuh lah. iya bener-bener sampai jam 2 pagi. 2 pagi hari-hari tuh. Masih mau ngebimbing anaknya gitu kan. Karena karena hari itu juga anaknya mau sidang gitu. Mau sidang. Iya. Dosen-dosen gue juga tipikal orang yang maksudnya memperhatikan juga gitu kan. Gua akuin maksudnya dosen gue ini juga punya anak-anak bimbingan yang gue teman-teman bimbingan gue lah ceritanya. Iya. Teman bimbingan gue yang banyak ya. Gue satu bimbingan tuh 10 mahasiswa kalau nggak salah ya. 10 apa 11 mahasiswa gitu. Jadi kan dosen gue termasuk banyak juga megangnya ya. Iya. Dan gue ngerasa ya mungkin sebenarnya gue sama dosen gue tuh sama dosen gue kita emang dosen gue bukan pure dosen jurusan gue gitu kan, tapi memang kita masih satu rumpun gitu karena kan gue jurusan manajemen kan, sedangkan dosen gue ini dia dosen akuntansi. Ya tapi menurut gue itu oke, nggak masalah, nggak jadi masalah gitu, yang penting kita masih satu rumpun gitu kan, Satu rumpun ekonomi kan. Jadi ya gue sih nggak merasa itu jadi permasalahan buat gue, cuman gue ngerasanya ya agak berat aja sih. Maksud gue agak berat itu karena gue ngerasanya karena gue manajemen ya, jadi kalau setiap gue bimbingan tuh dia mungkin nggak terlalu memperhatikan sedetail itu kalau terkait yang penulisan manajemennya ya, terkait penulisan apa namanya skripsi gue. Mungkin dia lebih ke kayak gimana cara gaya penulisannya aja gitu kan, gaya penulisannya harus mungkin kayak oh ini masih ada yang salah nih mas di kalimat ini, mungkin diperbaikin lagi ganti kalimat lain gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak metode penelitiannya atau mungkin rumus atau segala macam ya Dia no problem ya. Dia no problem apa? Dia lebih ke ya udah mungkin kalau untuk metode dan lain hal sebagainya tuh lebih mempercayakan gue sebagai mahasiswanya dia sih, mesti kayak oh kalau kamu emang udah yakin mau pakai metode ini ya udah jalan gitu kan. Berarti lebih bebas. Tapi gue harus tahu minusnya metode penelitian itu apa gitu. Jadi berarti lebih bebas tuh. iya sebenarnya kalau dibilang bebas enggak juga sih. Maksudnya jadi dosen ya mungkin dosen gue mengajarkan kayak kalau lu mau ngelakuin sesuatu lu harus tahu plus sama minusnya. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan lu pakai metode ini atau lu memakai rumus ini atau lu memakai jenis data ini, lu harus tahu nih plus minusnya untuk skripsi lu apa gitu. Jadi menurut gua tuh suatu mungkin itu apa ya bisa dibilang jadi simbol effortnya dia, cuman mungkin dari dalam hal lain gitu kali kalau dari gua. Dan itu menurut gua bikin gua apa ya belajar sih, jadi belajar untuk mandiri gitu kan, meskipun dosen gua beda maksudnya cara dia ngajarin ke kita beda gitu kan, karena dosen gua akuntansi gua manajemen, tapi dari itu gua belajar gua harus bisa sendiri gitu, gua harus bisa belajar belajar sendiri, harus bisa cari tahu sendiri sampai nanti gua tuh di ACC nih skripsi gue sama dia gitu kan. Dan pas hari sidangnya pun gue juga ngerasa kayak oh ya udah gitu, meskipun dosen gue nggak terlalu banyak yang bantuin gitu kan, ya meskipun gue juga dibabat habis gitu kan situ sama dosen gue gitu, dosen penguji ya. Dan kebetulan dosen penguji gue tuh juga termasuk dosen yang jadi gue bener-bener yang dari bimbingan sampai sidang tuh nggak ada yang dosen manajemen sama sekali gitu kan. Akuntan semua? Nggak, yang dosen akuntan tuh cuma dosen gue. Dosen penguji gue tuh dosen statistik sama dosen teknik. Wajir, ribet juga tuh. Ya jadi kan gue ngerasa kayak anjir ini nggak ada yang bener-bener manajemen gitu kan. Tapi ya udahlah, akhirnya gue dengan deg-degan gue yang di hari itu, dan gue ngerasa kayak gue harus lulus gitu kan. Pokoknya pikiran gue tuh kayak udah yang orang-orang nih ya. Justru kalau gue ngeliat teman-teman gue yang lain yang sidang hari itu juga bareng sama gue, kerasa kayak anjir kok mereka pada fokus semua belajar gitu kan kita di ruang tunggu kayak belajar materinya gitu ya? Belajar materinya kok kayak pada sampai yang kayak wah anjing kayak nggak bisa diganggu sama sekali gitu, saking fokusnya gitu kan. Tapi gue di gua aja tuh kayak gue nggak bisa belajar di hari itu gitu, ngerti nggak sih kayak lu terlalu deg-degan ya? Iya karena gue nggak fokus. Iya karena perasaan gue yang deg-degannya terlalu gede, jadi kayak gue mau belajar di detik itu juga gue nggak bisa gitu. Jadi kayak gue cuman kayak udah gue ngecek PPT aja lah, apa ada yang salah, ada yang kurang atau enggak gitu kan. Lu itu nggak yang sampai di paper lo nih banyak coret-coretannya? Maksudnya? Kan kalau kalau gue kayak gitu sih. Kalau paper gue banyak coret-coretannya. Iya maksudnya ya buat pengingat gitu ya, penanda gitu ya. Iya maksudnya yang pas lu bilang notice tadi yang apa pada belajar itu loh. Iya, di ruangan tunggu tuh. Gue kan lihat tuh banyak kan pada papernya tuh maksudnya ya. Iya, yang distabiloin. Terus dikasih nonton. Lu gitu nggak? Kalau gue lebih ke nggak gitu-gitu banget sih bang, maksudnya
paper gua print ya kan, tapi gue cuma ngasih penanda kalau oh ini bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 ini, bab 4 ini, bab 5 ini, udah gitu doang. Oh berarti Cuma bener-bener buat penanda polos. doang, iya nggak Gua juga polos polos. banget. Oh. Ada penandanya, cuman gua nggak yang penanda sampai yang kayak orang-orang kan sampai oh mungkin di sini ada salah harus ditamen ini gitu kan. Mungkin kita bahas yang lain aja berarti ya. Bahas yang lain kan, tadi kan kita udah ngomongin masa-masa kampus soal sidang ya kan. Soal sidang, soal gimana pas kita menjalani tugas-tugas akhir nih. Nah, dari lu berdua ada nggak momen-momen kampus yang menurut lu memorable gitu? Yang patut diingat? Sebenarnya kalau memorable banyak ya, karena Memorable banyak. tapi mungkin gua nggak usah spill semua kali ya, karena mungkin Spill dong hashtag TMN ini mungkin bakal jadi berpart-part ya, biar seru aja kali ya. berpart-part. Iya bakal jadi berpart-part. Karena kalau gue spill semua kan jadinya nggak seru gitu satu, iya kan. Mungkin kalau dari gue sih momen memorable sih banyak sih. Salah satunya ya kan kita kan mahasiswa COVID ya. Mahasiswa COVID ya benar. Mahasiswa COVID, gua kan angkatan 2020. Kita bertiga angkatan 2020. Yes. Yang mana tuh waktu itu 2020 lagi gempar-gemparnya COVID ya kan. Gempar-gempar. Terus itu momen memorable buat gue sih, karena pertama kali harusnya tuh gue ngerasain yang namanya ospek ya kan. Kita kagak sama sekali cuk. Tapi nggak ada ospek sama sekali. Ospek ada, cuman kayak virtual gitu kan jatuhnya. Iya, dan kita nggak ngerasain yang namanya cutting bikin aneh-aneh nggak sih? Iya, Ya. gitu kan. Pokoknya kita disuruh apa lah gitu, kita nggak pernah ngerasain kayak gitu kan. Nggak pernah. Terus nggak pernah, maksudnya pertama kali masuk kampus nggak pernah yang ketemu temen langsung gitu. Iya, nggak pernah. Ketemu sih tetap ketemu, cuman kan nggak yang ketemu langsung gitu. Itu sih mungkin memorable ya, karena ya sebenarnya ada plus minusnya juga sih jadi mahasiswa online itu kan, mahasiswa COVID itu. Ya minusnya sih paling itu doang, kita nggak bisa ngerasain apa yang dirasain orang-orang yang dulu kalau masuk kampus ospeknya offline atau langsung ketemu teman-teman yang baru gitu kan. Nah itu sih minusnya. Paling plusnya ya kayak gue ngerasain yang apa yang mereka nggak rasain aja sih, kayak semua serba online gitu kan. Semua suruh online ya. Pertama kali gue tahu Zoom, gue tahu Google Meet itu pertama kalinya tuh kan. Tahun 2020. Ya 2020, V-Class, ya gitu-gitu. Ya itu apa misalnya website kampus ya. Praktikum aja. Nah itu. Nah iya praktikum, sampai praktikum aja yang seharusnya praktikum itu tuh harusnya offline nih, tapi ini Offline. bener-bener yang real online gitu kan. Itu sih memorable. Terus lo belajar coding. Iya. Bayangin aja guys, mahasiswa manajemen ekonomi belajar coding aja. Psikologi juga sama. Python kan. Mungkin yang jadi satu lagi yang jadi momen memorable tuh apa ya? Ya itu sih Ketemu sama karena Ketemu sama doi. enggak, teman nanti. memorable. Itu momen memorable cuma nanti lah. Itu Jadi nanti. mungkin part lain ya. Tempat lain. Oke, lanjut. Mungkin yang jadi salah satu momen memorable buat gue juga selain yang tadi gue jadi mahasiswa full online, itu sih sistem belajar yang belajar sambil tiduran. Nah, ya. Itu sih paling. Jadi kayak ya udah nih hari ini misalkan hari Senin ada kelas jam 9 pagi gitu misalkan, atau jam 8 pagi deh kelas pertama gitu kan. Tapi lo nggak? Tapi posisinya ya udah gue tinggal bangun tidur, bangun, buka HP, klik link Zoom atau Google Meet, lanjut dulu lagi sambil dengerin dosen. Jadi sambil males dengerin aja dosen. gitu. Iya, sambil dengerin Tapi lo nggak dosen ketiduran kan? ini apa? Nggak ketiduran kan? Berapa kali? Iya, ketiduran. Ketiduran pas lo kelas itu lo ketiduran kan? Pernah gitu kan. Gitu kan nggak? Tapi Nggak itu gua. enggak sampai tidur. Paling tapi maksudnya itu gua yang kayak udah bangun, ngerti gak sih lo? Gue tuh udah bangun, tapi yang kayak Yang lalu masih belum kumpul. iya, jadi kayak nih HP nih, yaudah gue taruh di sini, gue sambil kayak rebahan aja dulu di kamar tiduran gitu. Yaudah gitu doang, tapi nggak sampai ketiduran banget. Tapi pernah sampai ketiduran banget pernah. Tapi nggak sampai yang tiduran banget gitu. Oke. Tapi jujur ya guys, kalau misalkan menurut gua pas kita awal-awal masa-masa kelas online itu ya, kalau untuk nyerap materi susah sih anjing menurut gua. Ya iya itu kan. Ya, Dibilang minusnya itu. banget. Dan apa minusnya itu? Karena jujur aja ya kan, angkatan 2020 ini yang full online itu, yang waktu itu tuh ya kan, itu kebanyakan ya kalau misalkan dosennya lagi jelasin, kalau di link Gimit ya, kitanya turu ya kan, kita turu atau kita ngelakuin yang lain gitu kan. Jadi Jadi disambi-sambi lah. disambi-sambi gitu. Jadi
itu minusnya sih. Jadi kayak kebanyakan nanti mungkin ya nilainya banyak yang jeblok atau banyak yang apa namanya kurang Iya, gitu. Ya kan atau enggak kalau misalkan bagus nih, bagus banget ya gara-gara apa? Gara-gara lihat online gitu kan. Iya. Gara-gara lihat online. ChatGPT itu. ChatGPT Itu dia. Emang dulu Belum apa? ada. Ya searching lah. Searching lah. Google. Ya yang tahu aja ya, TT aja kalau ya apa kayak ujian. Nah, Tahu. yang Ya, tahu aja. ya, gue ya gimana ya, kita juga pernah muda lah, kata pernah muda, kita masih muda. Ya maksudnya gue pernah ngerasain apa ya yang teman-teman selain angkatan 20 ya, mungkin angkatan 21 ngerasain juga. Angkatan 22 juga. Dua gitu, Iya. terus ngerasain sebentar tapi Sebentar. ya kita juga licik kok. Kita kalau bilang licik, kita licik kok kayak ular, gua akuin Iya, ya. licik, saking Nah. licik ya. Ujian ya kita Apa sambil namanya? searching juga karena itu Belut-belut. itu plusnya gitu kan. Iya. Ya itu sih, cuman ya minusnya itu kita materi jadi kurang nangkep karena ya kita kelas tapi sambil nyambi kerjaan lain. Contoh kayak gua nih tadi sambil tiduran, pernah juga sambil mandi. Oh, kalau gua nggak pernah. Oh, gue nggak pernah dari segitu. Iya, gua mandi. Nih gua mandi nih, guyur. HP gua taruh tuh di kekinian sambil gua dengerin tuh dosen ngejelasin kata gua. Anjir kalau gue ya aku paling banternya ya paling ngising anjing lagi Yang lagi ngisi BAB. juga pernah, ngisi Lagi BAB. juga pernah. Enggak, tapi enak we, sumpah ya kan. Seriusan. Asal nggak Gini. pencet aja sih on mic lo. Iya. Terus yang blung gitu kan. Prot. Iya, asal nggak akan mencet on mic aja. Oh iya, Kalau- sama ada nih gue udah pernah ada momen anjing ini memalukan, Cok. Ya kan lagi kelas anjing, gue lupa matiin mic gue. Terus Gue lagi nyanyi-nyanyi anjing. terus dosen langsung kayak siapa tuh yang nyanyi gitu. Iya, anjing. Gue inget banget, gue dipanggil kayak Chris, ngapain ya kan? Anjing, gue dibentak-bentak, Cok. Ya kan, anjing. Rasanya kayak malu gitu, anjir. Bayang sih, bayang. Ya kan malu banget anjing. Kalau gue Lagi nyanyi-nyanyi, banter-banter Cok. itu kalau kelas itu sambil YouTubean atau Discordan gitu. Kan gue di pas sama gue semester 1-2 itu pasan gue yang pertama tuh bikin Discord nih. Iya. Anjing, udah bikin Discord aja, Cok. Iya, mereka cukup aktif sih di digital ya. Terus mereka di situ tuh kan sambil kelas nih. Di Discord lagi rame ngerosting dosennya. Anjing, ngerosting Oh, jadi lu dengerin kelas juga tapi di satu sisi lu juga dengerin teman-teman lu pada ngerosting juga tuh. Anjing. Kalau dosennya lagi pada mungkin emang rada-rada ini streetsnya mesti ada yang nggak suka gitu loh, terus ngomong-ngomong yang enggak tapi kayak roasting aja gitu, kadang-kadang lucu Kadang-kadang atau lucu. enggak dosen tapi ke teman ke temen yang lain loh. Oke. Gitu loh, mungkin kalau ya ada contoh nggak ya. Iya. Perlu jangan ntar udah jadi Ya udah, lanjut aja. jadi digital. Lagi jadi jejak digital yang tidak bagus. Ada lagi nggak mungkin dari lu berdua Kalau nggak ada. memorable? Oke, lo dulu, Bang. Sebenarnya abis mirip sama Valen ya, mungkin Ah. gue ngomong yang lainnya ya selain Valen ya. Selain emang yang di online tadi, yang memorable gue tuh adalah kan kita kan hybrid ya. Emang kita sempat hybrid? Sempet atau- hybrid. Sempat gini, kita sempat full online, Full sempat online. hybrid, sempat offline juga. Gini aja deh gini, apa konsepnya itu sama kayak WFA sama WFO? WFO gitu. Ya, kayak gitu. Intinya kita kan online terus hybrid. Berarti kan kita kayak nggak perlu masuk kampus, tapi kan kita yang penting kita yang penting kan kita ikut kelasnya online. Yang penting kita kita bisa sama absen. kita bisa ngapain aja kan. Iya, bebas. Iya, Mau dari situ akhirnya gue memberanikan diri untuk ikut magang sama Aslab. magang. Aslab. Eh, Maksudnya kayak dulu tuh gue tuh jujur gue tuh soal codingan atau IT tuh pas lulus itu gue nggak ngerti. kurang ya, gara-gara kelas online itu. Oh enggak, emang gue dulu nggak ada basicnya. Oh, nggak ada basic. Oke. Nggak ada basicnya. Tapi bahkan sampai semester 2 itu masih belum nangkap gimana sih cara ngoding yang benar. Tapi gue pikir-pikir kayak kan gue kan banyak nih, gue bisa nih sambil cari ilmu di luar. Oke. Dan dari situ ternyata berkembang terus bro. Kayak dari pertama gue Aslab. Ya Aslab gue dapet magang pertama gue di luar Jawa. Jadi Kalimantan tuh yang dulu gue pernah cerita ya. Terus abis itu gue bisa magang lagi kedua kali lewat Kampus Merdeka. Ya. Saya tuh gue bisa freelance. Yang akhirnya tuh ternyata ngebentuk gue. Ya maksudnya yang awalnya emang nggak ngerti, akhirnya mulai sedikit ngerti gitu. Oke. Jadi dari pengalaman itu ya. Oke. Masuk gue tuh kayak apa ya, tepatnya tuh gue nggak expect kayak dari yang apa namanya
di luar kampus itu bisa membentuk juga gitu loh. Oke. Itu jadi kalau misalnya gue mikir kayak gue cuma belajar doang di kampus, I think gapnya udah jauh banget bro. Iya, Apa yang di matkulnya sama yang dipakai industri sekarang tuh jauh banget. Maka kayak gue bersyukur banget itu kayak gue pernah berani untuk mencoba. Itu sih yang salah satu momen ya Momen ya. momen yang berarti sama gue karena emang aku kayak gue coba kayak takut gue kalau gue sambil kuliah sambil aslab gue fokus nggak kuliahnya ntar jadi nggak sih bisa nggak sih kan gue takut juga kalau sampai UM ya puji Tuhannya gue nggak pernah UM. Oke. Tapi bener sih maksudnya yang dibilang Albert tuh kayak waktu dulu kan emang kita pas zaman covid itu kan banyak online-nya kan, jadi ya itu sih selain karena kita plusnya nggak harus ke kampus, jadi punya banyak waktu lain untuk kerjain hal lain gitu. Oh, satu lagi plus kan gue anak rantau ya, gue cuma tahu ya awalnya tuh Depok, tapi semenjak gue aslab gue kan nggak cuma di Depok, di Tangerang, di Salemba, di Bekasi, gue muter-muter kayak jadi ke Jambil Explore. Berarti gue ngerasa Albert momen memorable-nya ini ya bagus gitu ya, sangat-sangat memberikan wawasan lah Positif ya. karena bener-bener waktu gue juga ngerasain kok apa yang dirasain Albert, maksudnya waktu karena gue online di situ kan juga banyak waktu luang untuk ngerjain hal lain kan, jadi kayak bener tuh karena kalau kita belajar doang di kampus gitu menurut gue ilmunya kurang sih. Iya sebenarnya di kampus itu kita bener-bener yang 90% materi gitu kan, tapi nggak 90% sih, 70% materi, tapi dengan lu ngambil 30%-nya itu untuk dunia kerja, kalau lu cuma dapet dari kampus doang, menurut gua itu ini sih kurang. Jadi menurut gua ya dengan adanya covid itu terus kita jadi full online, ya itu jadi mungkin jadi ada sisi positifnya, kita jadi bisa buat belajar hal lain gitu, mungkin ikut magang atau ya meskipun magang online nggak apa-apa, tapi ya itu jadi nilai plus juga nggak sih ikut magang itu gitu kan, kita jadi dapat pengetahuan dari luar kampus, terus mungkin ikut-ikut volunteer atau ikut-ikut tadi contohnya aslab itu asisten lab, kalau teman-teman tahu aslab itu asisten lab atau asdos asisten dosen kayak gitu. Bagus sih, keren. Kalau gue ya memorable lagi, memorable-nya mungkin Oke teman-teman, kami mohon maaf karena ada sedikit potong terutama di bagian plus ini. Tapi intinya plus ini, pertama pesannya adalah hampir orang kuliah karena dia kerja dan juga harus mengulang semester. Karena itu, dia jadinya banyak belajar sebelum berpikirnya itu. Betul Bang. Oke teman-teman, mungkin untuk tema atau topik TMN ini throwback masa kampus segitu aja gitu kan. Mungkin nanti kita bakal kasih TMN part 2 lagi atau part 3 atau part 4 berikutnya di episode lainnya. Mungkin teman-teman Weekenders tunggu aja ya kan. Dan jangan lupa sambil kalian nunggu TMN part-part lainnya, jangan lupa nonton video-video kita sebelumnya ya kan, dari episode 1 sampai episode 13. Dan jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok, dan YouTube kita. Dan juga di-share. subscribe. Oke teman-teman. Dadah. Bye-bye. See you.